Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini masih melanjutkan hal tentang ruqyah yang kemarin saya sudah bahas itu. Sekarang menunjukkan kepada hal yang mursyid. Sebenarnya beberapa banyak orang yang mengatakan bahwasanya gurunya itu lebih hebat. Katanya gurunya itu lebih mansyur. Katanya gurunya itu lebih banyak barokah gitu. Nah, jadi dari banyak yang katanya, maka semuanya itu nggak ada yang mursyid. Karena kalau misalkan orang yang mursyid itu dia lebih berhati-hati lagi untuk menjaga ucapannya. Dikarenakan banyak sekali rahasia-rahasia dari para guru juga tidak ada yang sampai dibocorkan ke dalam hal media umum. Nah, sungguh proses-proses untuk mengenal suatu ruqyah itu memang sangatlah berat. Maka tidak sembarangan orang untuk memasuki hal tersebut. Soalnya itu adalah pembuka awal dari ilmu hati. Nah, hal ruqyah itu masih awal banget ya dalam suatu ilmu kebatinan itu. Karena ada beberapa ilmu lagi yang lebih dalam lagi, yang lebih dahsyat lagi, sehingga menunjukkan nanti keilmuannya para aulia. Nah, beda kalau sudah aulia sudah tidak boleh dibahas lagi ya. Sudah saya pernah bahas tentang ciri khas para aulia dan juga tentang bagaimana seorang bisa menjadi aulia. Di video-video sebelumnya itu silakan kalian tonton aja dulu. Nah, yang kalian lihat, yang kalian perhatikan, sesungguhnya orang yang lulus dalam ilmu ruqyah itu hanya orang-orang Islam saja, orang-orang yang khatam Al-Quran saja, orang-orang yang rajin sholatnya saja, orang-orang yang menjalani syariat dalam Islam saja. Nah, jadi pandangan kalian itu masih sangat terlalu jauh untuk menentukan siapa orang yang lulus dalam hal ruqyah ini. Dikarenakan selain ilmu dasar, ilmu syariat dari Islam, hal ruqyah juga harus menguasai thariqat, yaitu tentang ilmu ke dalam suatu penafsiran hati manusia. Nah, sesudah itu prosesnya lebih dalam lagi, lebih runyam lagi. Makanya seperti yang kemarin saya bilang, jika ada 1000 santri atau 1000 murid, maka cuma ada 10 orang yang bisa lolos ke ilmu ini. Nah, terus ada pertanyaan itu, bagaimana kalau misalkan diruqyah sama dukun ataupun dibersihkan sama dukun? Katanya kan dukun menurut Islam itu haram. Jadi yang mengungkapkan haramnya itu berarti dia itu merasa jadi Tuhan kali ya. Semua orang yang tidak bersependapat sama dia dikatakan haram. Ini haram, itu haram. Ya udah, dia saja jadi Tuhan sekalian. Nanti sama Allah dibikin suatu perhitungan bahwasanya dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Yang apa hukumnya? Yang bisa menghalal ataupun mengharamkan manusia. Nah, itu makanya para ustadz ataupun para ajengan habaib ataupun orang-orang yang suka ceramah, jangan suka mengharamkan atau menghalalkan sesuatu yang kalian pandang dengan pendapat kalian sendiri ya. Maka biarin saja. Artinya itu ketika orang diuji
dengan suatu dosa. Nah, mereka itu masih mencari suatu jati dirinya, mencari suatu kehidupannya. Maka itu adalah suatu proses pengujian Allah juga kepada makhluknya. Maka sangat salah jika ada orang mengatakan, wah itu orang jahat wajib masuk neraka, wah ini tukang mabuk wajib masuk neraka, wah ini tukang lacur wajib masuk neraka. Jadi seakan-akan dia itu jadi Tuhan gitu. Nah, balik lagi ke hal ruqyah itu, bagaimana dengan dukun-dukun seperti itu? Nah, sama saja ilmu perdukunan, ilmu-ilmu yang sejak dulu itu belum ada agama Islam, itu masih di dalam ilmu Buddha ataupun semua para agama yang seaslinya kan sebelum datanya Islam kan masih bentuknya ilmu tauhid. Jadi ajarannya itu ajaran tauhid. Di dalam kekristenan juga kan tauhid. Di dalam kehinduan ataupun kebudayaan juga kan tauhid. Nah, itu dengan perkembangan zaman sehingga banyak suatu penyelewengan seperti itu. Nah, ketika orang bisa meruqyah ataupun bisa mengetahui hal gaib, itu pasti di dalam agamanya juga diciptakan rasa tauhidnya dulu. Jadi percaya hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Jika misalkan mengeduakan Tuhan ataupun mensetarakan Tuhan dengan makhluknya, maka tidak akan bisa muncul dengan ilmu semacam ilmu pergoiban ini. Maka yang dirasukinya itu adalah ilmu setan yang tidak berpatokan kepada suatu kebaikan. Nah, artinya semua ilmu itu aslinya itu nurullah. Jadi hakikatnya ilmu itu adalah suatu makhluk Allah. Nah, kenapa ilmu itu bisa haram? Kenapa ilmu itu bisa ilmu hitam, ilmu bahaya? Nah, itu adalah perilaku dari orangnya, perilaku dari manusianya yang mempunyai ilmu tersebut gitu. Nah, ruqyah juga sama. Kalau misalkan dibuat yang jahat-jahat juga bisa. Emang ruqyah itu beda, maksudnya beda gitu dengan santet, dengan teluh, emang beda. Jadi yang berbuatan jahatnya itu orangnya, maka disebutnya ilmu hitam. Kalau semua ilmu itu nggak ada hitam, nggak ada putih, hakikatnya Allah gitu. Jadi tidak boleh menjudge orang, walaupun sekarang itu banyak suatu perdukunan, banyak suatu spiritual yang macam-macam gitu, yang secara Islami tidak mencorongkan kepada ilmu agama Islam. Tapi ketika Allah memberikan suatu ilmu kepada makhluknya, maka kun fayakun. Jadi ya kumaha Allah gitu yang ngasih ilmunya. Jadi manusia nggak bisa memutuskan ini nggak boleh mempunyai ilmu itu, ini nggak boleh mempunyai ilmu ini. Nah, jadi dengan adanya suatu ruqyah ini, itu membuat hidup kita itu menjadi stabil. Makanya diberikan suatu beberapa alasan juga bahwasanya metode ruqyah itu yang sudah disebarkan oleh berita banyak ataupun di public figure seperti itu kan, ruqyah itu hanya untuk pembersihan masalah setan saja kan. Jadi belum tahu ruqyah itu gunanya buat apa, ruqyah itu tujuannya buat apa, ruqyah itu asal muasalnya seperti apa. Jadi saya juga bingung karena banyak sekali video-video konten yang membuat hal tentang ilmu-ilmu Islam itu seperti ilmu-ilmu sulap gitu. Dibikinkan suatu ruqyah betul-betul
ataupun ilmu perdukunan, kasih kemenyan segala rupa, berjalan betul. Jadi semua itu pakai trik. Jadi yang merusak ilmu itu orang-orang seperti itu sebenarnya. Jadi ya biarin aja, setannya dia juga yang merusaknya. Nanti dia kan yang nanti sama Allah itu diminta pertanggungjawaban atas ilmunya itu. Makanya saya juga sama, saya juga suka buka-buka ya seperti itu. Cuma saya tafsirkan dulu kepada pasien saya gitu ya. Jadi yang di ruqyah itu ada 2 metode. Yang pertama adalah metode buatan yang dikirim oleh orang itu, yang berbentuk dia keremasukan ataupun dia disantet ataupun ada makhluk-makhluk lain di dalam tubuhnya. Nah itu saya ruqyah gitu supaya lepas dari semua racun yang ada di dalam tubuhnya itu. Nah kemudian yang kedua itu ruqyah itu metode dalam hal kejahatannya, dalam hal keburukannya. Jadi bahasanya membuang apes lah. Apabila ada suatu pengusaha ataupun suatu bos ataupun suatu orang yang suka bekerja gitu, usahanya apes, terus rugi, terus kemana bangkrut, terus nah itu berarti harus diruqyah karena sudah terlalu banyak dosa yang menumpuk. Nah makanya saya buang tuh dosa-dosanya. Maksudnya dosa apa? Katanya dosa yang nanti dicatat malaikat itu. Nah itu beda lagi. Di sini adalah dosa dunia. Dosa dunia itu adalah kejelekan kita yang mengefek kepada kehidupan kita. Nah beda dengan dosa yang dicatat malaikat itu. Itu mah pertanggungjawabannya nanti di akhir kiamat. Nah jadi untuk masalah ilmu ya, orang yang bisa mensyariati masalah ilmu mistik ataupun ilmu ruqyah seperti ini, jadi kalian tidak usah melihat dalam sisi profesinya gitu, apakah dia ustadz, apakah dia dukun, apakah dia itu orang yang alim gitu. Ketika kalian nyaman dengan hatinya, insya Allah dia juga akan bisa meruqyah kalian. Karena mereka yang mempunyai ilmu ruqyah itu biasanya dengan hal apa, dengan hal ilmu, dengan hal kehebatan orang, dengan hal yang macam-macam itu udah biasa, udah cuek-cuek aja. Bagi mereka ya ini mah cuma ilmu gitu doang. Jadi cuma ilmu gitu doang, maksudnya itu ada ilmu Allah, kok bisa disombongkan gitu. Jadi biasa-biasa aja, nggak ada yang wow gitu. Soalnya yang ditunjukkan semua itu ilmu hakikat Allah. Nah beberapa banyaknya metode nanti itu akan disaring. Siapa yang benar-benar layak di dalam ilmu ruqyah ini. Maka setelah mereka sudah layak, maka disebarkanlah ilmunya itu. Jadi ibaratnya orang yang sudah layak ya, kemudian dia itu tidak disebarkan ilmunya, maka hatinya nggak tenang. Dikarenakan dia punya suatu beban ilmu yang harus disebarluaskan kepada yang membutuhkan, kepada masyarakat yang ingin disadarkan. Jadi walaupun orang yang punya, yang bisa, yang sudah hatam ruqyah itu dia jadi pengusaha ataupun jadi pegawai ataupun jadi kuli, tetap nanti dia balik lagi ke hal keilmuannya itu, karena itu adalah suatu tugasnya yang sudah dikasih ilmu gitu. Makanya banyak persimpangan-persimpangan yang menyebutkan bahwasanya ruqyah itu hanya dari dalam ilmu Islam saja gitu, hanya di dalam
orang-orang muslim saja gitu. Jadi saya jelaskan di sini bahwasanya setiap orang yang bertauhid di dalam hatinya itu bisa berkesempatan menjadi orang yang bisa ruqyah gitu ya. Karena orang yang tauhid itu sudah kebuka pintu hatinya terhadap ilmu-ilmu gaib yang lainnya. Nah, mungkin demikian saja pengetahuan ruqyah ya, karena masih saya terangkan lebih dalam lagi nanti ada suatu salah paham kalian untuk mengenal ataupun memperkirakan ilmu tersebut. Makanya untuk ilmu itu saya pesankan kalian itu cari aja guru ya. Jangan pernah Anda belajar tanpa guru. Itu resikonya bahaya, tanggung jawabnya bahaya. Apa yang kalian ucapkan walaupun benar juga bisa salah, apalagi salahnya gitu. Makanya di situ penting seorang guru untuk membimbing kalian supaya kalian lepas dari tanggung jawab atas ilmu kalian dipergunakan. Nah, kalau misalkan kalian hanya bukan terjun di bidang keilmuan, ya nggak usah. Cukup kalian cari kerja aja sehari-hari, cari penghasilan sehari-hari untuk menafkahi kehidupan kalian. Ini mah khusus orang yang berilmu, takutnya disimpang siurkan gitu. Makanya saya berikan arahan seperti ini. Nanti saya besok-besok lagi juga akan membahas tentang ilmu-ilmu kebatinan yang lebih dalam lagi ya. Saya juga berani gitu, ibaratnya membongkar para dukun-dukun semua yang di YouTube itu palsu semua. Soalnya mereka cuma cari konten doang. Ya, cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.